Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الآية صدق الله العلي العظيم. Tema yang akan dibawa kali ini yaitu tentang Allah adalah paling baik pembuat skenario. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat besertakan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi pendobrak kebodohan, Nabi pembawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman Edan hingga zaman mobil sedan, dari zaman Honda hingga zaman Toyota, dan dari zaman Khadijah hingga zaman Siti Badriah, dan dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Allah telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 140, sepenggalan ayatnya yang berbunyi tilkal ayyamu nidawiluha bainan nas wal ya'mallah, yang tadi pertama udah saya bacakan, yang artinya itu dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi Allah adalah paling baiknya pembuat skenario. Ketidaktahuan kita sebagai manusia akan gambaran masa depan itu membuat kita semua cemas. Contoh hal kecilnya, ibu-ibu nih sekarang hari ini nggak dikasih uang belanja sama bapak, iya, pusing kan, bakalan kepikiran besok masak apa ya, kan gitu. Sebenarnya itu juga udah termasuk skenario yang udah Allah buat. Kalau bapaknya lagi gak ada kerjaan, jangan diomelin, Pak kerja gitu kan, gak ada duit nih gitu kan, gak bisa masak. Itu dosa gak? Dosa. Bahwasanya jika bapaknya lagi males bekerja, ibu itu harus jadi support system terbaik. Jadi memberi semangat, bukan malah diomelin. Orang kalau diomelin malah makin rajin atau malas? Malas. Tidak beda dengan anak kecil, kalau disuruh belajar diomelin malah malas. Jadi harus dikasih support system atau pendorong gitu kan, semangat, ayo Pak kerja gitu kan anak nih butuh bayar sekolah gitu kan, buat makan, ayo semangat, dipuji-pujilah kan gitu, ayo soleh gitu kan, ayo baik bager kan gitu, kerja kan. Jangan diomelin. Kalau diomelin malah tambah malas. Nah, itu juga salah satu termasuk skenario yang telah Allah buat. Tetapi jika kita sebagai manusia itu sangat mendalami arti-arti dan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya kita tidak akan pernah resah dalam menjalani kehidupan. Jika kita mempercayai bahwasanya innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah itu udah menetapkan rezeki, jodoh, kelahiran, kematian, bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini itu sudah ditentukan oleh Allah. Takdir itu terbagi dua.
ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang memang sudah ketetapan yang Allah buat, tidak bisa diganggu gugat. Apa contohnya takdir mubram? Ada yang tahu? Kematian, terus jodoh, terus kelahiran. Yang termasuk takdir mubram atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah, kelahiran yang pertama. Bisa nggak kita di dalam perut request, "Mah, mau lahirnya sama kayak mama aja tanggalnya"? Bisa nggak? Enggak. "Mah, mau lahirnya sama kayak Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, biar pinter, biar soleh"? Bisa nggak? Enggak. Jadi kelahiran adalah takdir yang tidak akan bisa diubah. Yang kedua adalah jodoh. Jodoh itu udah ditetapkan garis takdirnya. Bukan berarti kadangnya ada banyak zaman sekarang yang nikah muda, baru 3 bulan, 4 bulan cerai. Alasannya apa? Alasannya ekonomi lah. Terus alasannya gak jodoh kan gitu. Sementara jodoh itu udah ada takdirnya masing-masing. Entah dia nikahnya sekali, nikahnya 2 kali, nikahnya 3 kali, bahkan nikahnya mau 10 kali pun, itu memang sudah takdir. Jodoh yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kematian. Bisa nggak request, "Ya Allah, matinya hari Jumat aja biar husnul khotimah"? Nggak bisa. Bahkan ada sebuah cerita, ada seorang anak yang memang udah lelah mungkin dalam kehidupannya gitu. Dia berdiri di tengah rel, dia pengen bunuh diri nih ceritanya. "Ya Allah, pengen mati aja" kan gitu. Udah males nih hidup di rumah, diomelin, disuruh kerja, cari kerjaan susah kan gitu. Udah diri depan rel, tapi ternyata rel yang dari jauh itu bukan ke relnya dia, tapi rel yang sampingnya belok. Makanya memang belum takdir dia untuk meninggal hari itu, gak bisa. Akhirnya dia dibawa pulang ke rumahnya sama orang tuanya, diomelin, "Kenapa bunuh diri?" gitu kan. Akhirnya dikunci di rumah, dijaga kan gitu. Nah, pas dia lagi ke sumur belakang rumahnya, dia ada pikiran lagi, jangan-jangan nih saya matinya bisa kali ini sekarang, nyebur aja ke sumur kan gitu. Pas dia loncat ke sumur, ternyata sumurnya gak ada airnya. Bukannya mati, kakinya patah. Itu berarti belum takdirnya juga hari itu dia meninggal. Setelah itu diangkat lagi sama orang tuanya, dibantuin naik ke atas. Nah, pas udah di rumah, dikunci akhirnya, sumur ditutup, takut dia nyebur lagi. Setelah keluarganya lagi pergi, dia sendiri gak ikut. Akhirnya dia ada pikiran, ini kali ya gantung diri. Mungkin sekarang nih mati nih pasti nih gitu kan. Udah 2 kali nyoba gak mati-mati kan gitu. Ini nih yang terakhir mati nih pasti kan gitu. Udah yakin deh. Ambil tambang, disangkutkan di balok rumahnya. Pas saat gantungin leher, bukan dianya yang mati, tapi bambunya yang roboh. Akhirnya rumahnya yang rusak. Bukannya mati, kepalanya bocor. Jadi itu suatu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Kelahiran, jodoh, dan kematian. Mau kita nyoba bunuh diri berkali-kali, kalau emang bukan takdirnya meninggal hari itu, susah. Itu takdir mubram. Takdir yang kedua yaitu mu'allaq. Mu'allaq adalah sesuatu takdir yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Contoh halnya rezeki. Ada 2 orang petani, hari itu sama-sama kerja. Yang satu sawahnya bisa dipanen, yang satu nggak bisa. Padahal kerjaannya sama-sama petani. Datangnya sama pagi. Yang satu mah udah panen, yang satu belum. Ya mungkin yang satu pakai caranya bagus kayak gitu, nanam sawahnya, padinya. Mungkin yang satu tuh orangnya bahasa Betawinya selebor gitu kan.
bodo amat gitu kan, nanam mah seenaknya aja gitu kan, nggak pakai tata caranya. Nah itu perbedaan takdir mu'allaq dan takdir mubram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membocorkan sedikit rahasianya kepada manusia agar tetap tegar dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Maka kalau mau apa-apa itu harus doa. Doa itu ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Berarti kalau yang gak berdoa bukan orang mukmin. Ya Allah pengen cepat kaya, bukannya doa malah pergi ke dukun. Bisa pergi ke dukun cepat kaya bisa. Pasti tumbalnya keluarga. Bahagia gak? Harta ada, keluarga gak ada. Sepaling-paling bahagianya hidup itu berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan cukup, bukan dalam keadaan berlebih, tapi kita kehilangan salah satu keluarga. Doa ada dua kategori seorang yang berdoa. Yang pertama, dia berdoa karena memang dia sudah mengikuti syarat-syarat berdoa atau tata cara berdoa, dan dia meminta apa yang dia butuhkan, maka Allah akan cepat mengabulkan. Yang kedua, ada orang yang sifat berdoanya itu memaksa. Terkadang orang yang bersifat doanya itu memaksa termasuk ke golongan yang istidraj. Apa itu istidraj? Tahu istidraj? Istidraj adalah orang yang diberi kenikmatan sama Allah, padahal Allah tahu dia sering membuat maksiat. Itu istidraj. Jadi kayak contohnya orang-orang yang sering berbuat maksiat, tapi dia kok hidupnya penuh uang gitu kan, orang kaya gitu. Itu gak usah bingung. Itu udah termasuk salah satu orang yang istidraj. Diberi kenikmatannya hanya di dunia, bukan. Siapa pernah dapat pertanyaan dulu waktu di pondok di Bekasi, ada yang nanya, Teh, kenapa orang Kristen lebih banyak atau lebih kaya daripada orang Muslim, sementara Allah adalah pemilik segala seluruh dunia dan seisinya? Dan siapa jawab bahwasanya orang kafir atau orang yang non Muslim diberi kenikmatannya itu hanya di dunia. Semuanya dikasih sama Allah di dunia. Dia minta apa langsung dikasih, minta apa langsung dikasih. Sementara orang Islam itu diuji dulu kesabarannya, diuji dulu ketaatannya. Kalau orang Islam itu orang mukmin udah taat dalam beribadah, minta dengan sungguh-sungguh dan meminta apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan, niscaya Allah akan mengabulkan. Jangan pernah bosan dan lelah dalam berdoa. Ya Allah pengen motor NMAX, ya Allah pengen rumah tingkat, tapi gak dikabul-kabulin sampai kita mati misalkan gitu, gak dikabul-kabulin. Gak usah takut. Allah mengabulkan doa itu tiga. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang dikabulkannya nanti di akhirat, dan yang ketiga Allah tidak mengabulkan karena itu memang gak baik buat kita. Allah lebih tahu dari apa yang kita tahu. Allah itu yang maha sepaling-paling baik membuat skenario. Kita buat skenario kan gitu, mau punya motor NMAX tahun segini, punya rumah tahun segini, nabung, uangnya udah cukup. Tiba-tiba ada saudara yang sakit, tiba-tiba ada saudara yang meninggal, uangnya kepake. Allah tahu kalau kita punya barang berharga, pasti kita akan sombong. Makanya Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang dikabulkannya nanti di surga. Ya Allah pengen rumah tingkat, di dunia nggak dikasih, tapi nanti di surga kita dikasih rumah yang tingkat dan mewah. Yang ketiga, Allah tidak mengabulkan karena ini memang tidak baik buat kita. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti dalam berdoa.
apalagi sampai putus asa. Ya Allah, udah doa nih berkali-kali biar anak jadi anak yang soleh, kok ini mah tetap keluyuran malam-malam, mabuk dan lain-lain. Tetap terus berdoa, karena doa itu tadi apa? Senjatanya orang mukmin, orang muslim. Tanpa berdoa tidak akan bisa kita mencapai apa yang kita mau. Tapi jangan lupa, ini mah cuma doa doang, gak ada usahanya. Sementara harus duit, bukan duit uang. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Itu yang harus diterapkan. Jika kita hamba yang taat, yang terus beribadah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan apa yang kita inginkan. Sama satu lagi, jangan cuma doa dan usaha, tapi sholatnya nggak ada. Sementara sholat itu iman, sholat adalah tiangnya agama. Rumah tanpa tiang roboh. Begitu juga agama tanpa sholat akan roboh, tidak akan benar kehidupan kita. Niscaya Allah berfirman, barang siapa yang memperbaiki sholatmu, maka akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki sholatnya dulu. Ini mah sholat nanti gitu kan, baru azan, nanti baru jam 1, nanti baru jam 2, lama-lama asar. Sholat zuhur gak? Enggak. Makanya kita harus memperbaiki sholat, memperbanyak doa, dijalankan dengan usaha. Itu yang harusnya dilakukan. Kita itu sebagai orang mukmin hanya membutuh satu asupan, yaitu diingatkan terus menerus. Mau jadi orang baik, diingatkan terus menerus. Ini baru diingetin sekali sama temennya, apa sih inget-ingetin kan gitu, kayak udah bener aja, gak boleh. Karena memang asupan jiwa kita itu harus selalu diingatkan. Kalau tidak diingatkan, karena manusia tempatnya lupa dan dosa. Jadi jangan marah kalau diingetin. Apalagi misalkan pernah ya, banyak lah ada orang tua yang diingetin sama anaknya, "Mah, sholat." Apa sih anak kecil tahu apa kan gitu. Anak kecil tahu apa sih tentang sholat kan? Sementara orang yang tidak sholat itu seperti kebo. Kebo sholat gak? Kebo sholat gak? Enggak. Berarti kalau suami kita nggak sholat, suami kita. Kalau istri nggak sholat, berarti istrinya. Kalau anaknya nggak sholat, berarti anaknya. Nah, kalau anaknya kebo, berarti orang tuanya. Berarti kita keluarga kebo. Karena sama-sama nggak sholat. Karena yang nggak sholat cuma hewan. Manusia dikasih akal, dikasih kesempurnaan untuk menjalankan ibadah yang telah Allah tetapkan untuk orang muslim. Bahkan Islam itu ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi namanya dulu bukan Islam, akan tetapi namanya itu ajaran agama Ibrahim. Dan salah satu orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Ibrahim yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya memang menganut ajaran Ibrahim, tapi menyeleweng, malah menyembah berhala. Yang mereka anggap berhala itu yang memberikan makanan, memberikan rezeki, memberikan kesehatan. Sementara hanya Abu Bakar yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Di Nabi Ibrahim gak ada menyembah patung, sama halnya seperti Islam. Cuma saat itu namanya bukan Islam, namanya ajaran Ibrahim. Sampai akhirnya suatu saat Nabi Muhammad diutus, maka yang pertama kali membenarkan ajaran Nabi Muhammad dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena pas dia lihat, oh ini nih miripnya ajaran agama Ibrahim kan gitu, nggak menyeleweng nih kan gitu. Oh ini nih yang harus diikutin kan gitu. Jadi Abu Bakar langsung mempercayai apa yang telah Nabi Muhammad sampaikan. Bahkan Nabi Muhammad sebelum diutus pun namanya sudah ada di surga. Pada saat Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam bertanya,
ada lafaz Muhammad. Ya Allah, siapa Muhammad? Sementara baru aku satu, Adam. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Adam bertanya kepada Allah. Allah menjawab bahwasanya Muhammad adalah nabi utusan nabi terakhir yang akan membenarkan atau menyiarkan agama Islam di pelosok negeri. Bahkan Nabi Muhammad aja yang udah maha suci, yang disucikan oleh yang paling maha suci, tidak pernah menganggap dirinya suci. Sementara kita yang baru rajin sholat, baru rajin ke masjid, baru rajin zikir, baru rajin baca Quran, merasa paling suci. Itu manusia. Sementara Nabi Muhammad, orang yang suci, orang yang mulia, yang disucikan dan dimuliakan oleh yang maha suci dan maha mulia, tidak pernah merasa suci dan tidak pernah merasa mulia. Tapi kenapa kita yang hanya manusia biasa, tidak punya kesempurnaan seperti Nabi Muhammad, merasa suci akan setiap pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan? Itu tidak baik. Dan itu salah satu doa kita terhambat. Karena di hati kita masih ada kotoran. Jika di hati masih ada kotoran, kita harus melakukan tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan diri. Dengan cara sholat, baca Quran, hilangkan sifat dengki, hilangkan sifat iri. Karena itu sifat manusia. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi sesama manusia tidak boleh menyalahkan. Karena orang yang saling menyalahkan, dia menganggap dirinya merasa paling benar. Dan orang yang merasa paling benar, dia akan merasa dirinya paling sombong. Kalau dia merasa paling sombong, dia merasa dirinya hebat. Jika dia merasa dirinya hebat, dia bahkan bisa lupa akan yang namanya Allah yang telah menciptakan bumi dan seisinya. Maka dari itu, skenario Allah adalah paling baik skenario yang telah diciptakan untuk kita. Nggak usah takut, khususnya buat ibu-ibu, nggak usah takut besok makan apa, nggak usah takut besok belanja uangnya dari mana, nggak usah takut bayaran anak sekolah dari mana. Semua itu telah ditetapkan, asal kitanya berusaha. Mau hidup enak, tapi cuma ngandelin suami yang bekerja. Mau hidup enak, tapi cuma ngandelin anak yang disuruh bekerja. Itu kurang baik. Bukannya tidak baik, itu kurang baik. Bukannya tidak baik. Karena memang fungsinya wanita, istri, ibu gitu kan, ya di rumah aja gitu kan, ngurus gitu kan, ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak. Sementara di dalam fikih juga telah dijelaskan, harta suami itu harta istri. Tapi kalau harta istri bukan. Jadi suami kalau pakai uang istri, terus ada kata-kata mah minjem dulu ya, berarti waktu itu harus diganti. Serius, itu utang. Karena harta istri bukan harta suami. Makanya bapak-bapak kalau misalkan emang perekonomiannya lagi krisis kan gitu, sementara ibunya lagi megang tabungan banyak, jangan kata minjem, bu, pakai uang ibu lah gitu. Kerja sama lah kan gitu, namanya juga berkeluarga kan gitu. Jangan ada kata minjem. Kalau istrinya punya sifat ikhlas, barang siapa seorang istri yang membantu suaminya dalam perekonomian, Allah menjanjikan rumah di surga. Tapi satu, nggak boleh hitung-hitungan. Ini mah baru minjemin 100.000, besoknya ya kemarin juga pakai uang saya 100.000. Itu nggak ikhlas. Karena ikhlas adalah satu hal yang bisa diucapkan dengan mudah, tapi susah diterapkan dalam kehidupan. Apalagi hati, apalagi perempuan. Perempuan itu sangat sensitif sama yang namanya uang. Kan ada lagunya ya, kalau nggak ada uang, abang
Kalau ada uang abang tuh sayang, kalau nggak ada uang abang tuh tidak boleh seperti itu. Itu hanya kiasan ya, hanya lagu. Jangan ini mah di lagu aja. Suami kalau ada uang baru boleh disayang-sayang, dimanja-manja gitu. Sementara kalau nggak ada uang, suaminya suruh tidur di luar. Itu tidak boleh, dosa. Karena seorang istri yang sudah ada laki-laki yang berijab kabul, maka syurganya pindah ke suami. Sementara kalau suami, syurganya masih tetap di ibu. Jadi sepaling-paling baik pembuat skenario adalah, kirain mau jawab adalah kita. Karena paling-paling baik pembuat skenario cuma Allah. Kita mau buat sedemikian pun, kita mau buat sebuku nih, agenda hidup kan gitu. Ada sesuatu yang tak tercapai, jangan kecewa. Karena itu memang bukan skenario Allah. Itu skenario manusia yang bisa saja berubah. Tapi kalau skenario Allah tidak akan pernah bisa berubah. Sebelum ditutup acaranya, kita istighfar bareng-bareng dulu ya. Yang astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Udah. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terperdaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat tenang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.